Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gafara Muhammad Naufal, NPM A1H022090. Di sini saya akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan dan teori manajemen pendidikan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Definisi filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang mempelajari esensi, tujuan, dan nilai-nilai yang mendasari proses pendidikan. Pengertian filsafat. Filsafat berasal dari bahasa Yunani philosophia yang berarti cinta dan kebijaksanaan. Filsafat pendidikan mencari esensi kebijaksanaan dalam pendidikan. Hubungan antara filsafat dan pendidikan. Filsafat membantu membentuk kerangka berpikir kita tentang tujuan, proses, dan nilai-nilai dalam pendidikan. Pemikiran para filsuf dalam konteks pendidikan, berbagai tokoh seperti Plato, Aristoteles, dan John Dewey memberikan kontribusi penting dalam pemikiran filsafat pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan. Idealisme, keyakinan bahwa ide atau gagasan merupakan aspek utama realitas dan pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia. Realisme, keyakinan bahwa objek dan fenomena di dunia nyata ada secara independen dari pemikiran manusia dan pendidikan bertujuan untuk memperkenalkan siswa pada realitas ini. Pragmatisme, keyakinan bahwa nilai-nilai dan kebenaran dibentukkan oleh konsekuensi praktisnya dan pendidikan harus bersifat relevan dengan kebutuhan dan tujuan individu. Eksistensialisme, keyakinan bahwa individu bebas untuk menentukan makna hidup mereka sendiri dan pendidikan harus membantu siswa menemukan makna dan tujuan hidup mereka. Perennialisme, keyakinan bahwa nilai-nilai esensial dan kebenaran universal harus ditekankan dalam pendidikan. Esensialisme, keyakinan bahwa pendidikan harus berfokus pada pembelajaran materi inti atau dasar-dasar. Konstruktivisme, keyakinan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Filsafat pendidikan, landasan dan konsep dasar. Hubungan antara filsafat dan pendidikan. Filsafat membentuk kerangka berpikir tentang tujuan, proses, dan nilai-nilai dalam pendidikan. Filosofi pendidikan memberikan dasar untuk mengembangkan kurikulum, metode pengajaran, dan evaluasi pendidikan. Pemikiran para filsuf dalam konteks pendidikan. Plato menekankan pentingnya pendidikan dalam membentuk karakter dan mencari kebenaran. Aristoteles melihat pendidikan sebagai proses membentuk karakter dan mengembangkan potensi individu. John Dewey memperkenalkan konsep pendidikan progresif yang menekankan pengalaman sebagai pusat pembelajaran. Aliran-aliran filsafat pendidikan. 1. Idealisme. Keyakinan bahwa ide atau gagasan merupakan aspek utama realitas. Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi manusia dan mencapai kesempurnaan moral. 2. Realisme. Keyakinan bahwa objek dan fenomena di dunia nyata ada secara independen dan pikiran manusia. Pendidikan bertujuan untuk memperkenalkan siswa pada realitas dan kebenaran objektif. 3. Praktisme. Keyakinan bahwa nilai-nilai kebenaran ditentukan oleh konsekuensi praktisnya. Pendidikan harus relevan dengan kebutuhan dan tujuan individu, serta mendorong tindakan yang efektif. 4. Eksistensialisme. Keyakinan bahwa individu bebas untuk menentukan makna hidup mereka sendiri. Pendidikan harus membantu siswa menemukan makna dan tujuan hidup mereka, serta mengembangkan otonomi dan kreativitas. 5. Konstruktivisme. Keyakinan bahwa pembelajaran adalah proses aktif di mana siswa membangun pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang membimbing siswa dalam membangun pengetahuan mereka sendiri. Penerapan filsafat pendidikan dalam praktik. 1. Pengaruh filsafat pada kurikulum.
Kurikulum disusun dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan tujuan dari berbagai aliran filsafat pendidikan. Konten kurikulum, metode pengajaran, dan penilaian desain untuk mencerminkan pandangan filosofis tentang pendidikan. 2. Implikasi filsafat pada peran guru dan siswa. Guru berperan sebagai fasilitator pembelajaran yang memfasilitasi eksplorasi dan pemahaman siswa terhadap pengetahuan. Siswa didorong untuk mengembangkan pemikiran kritis, kreativitas, dan otonomi dalam proses pembelajaran. 3. Contoh penerapan dalam praktik. Kurikulum berbasis keterampilan untuk memperkuat aspek esensialisme dan pragmatisme. Penggunaan pendekatan proyek dalam pembelajaran untuk mendukung pendidikan progresif. Teori manajemen pendidikan. Konsep dasar manajemen pendidikan. Pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan merujuk pada progres perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya dalam lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan. Melibatkan pengelolaan aspek-aspek seperti keuangan, sumber daya manusia, kurikulum, fasilitas, dan hubungan dengan stakeholder. Peran dan tanggung jawab manajer pendidikan. Manajer pendidikan bertanggung jawab untuk memimpin dan mengelola operasi sehari-hari lembaga pendidikan. Mereka harus merencanakan kegiatan, mengatur sumber daya, memantau kinerja, dan mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Peran mereka meliputi kepemimpinan, pengambilan keputusan, koordinasi, komunikasi, dan manajemen konflik. Konsep dasar dalam manajemen organisasi pendidikan. Struktur organisasi menentukan bagaimana otoritas dan tanggung jawab didistribusikan di antara anggota organisasi. Kepemimpinan memimpin, mengarahkan, dan menginspirasi staf untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengambilan keputusan proses menentukan tindakan yang akan diambil untuk mencapai tujuan pendidikan. Pengembangan sumber daya manusia melibatkan rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan staf untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan. Teori manajemen klasik. Manajemen ilmiah oleh Frederick Taylor, pendekatan yang menekankan pada analisis ilmiah terhadap pekerjaan dan pengembangan metode terbaik untuk melaksanakannya. Contoh penerapan dalam pendidikan. Penyusunan prosedur standar untuk mengelola administrasi sekolah atau perencanaan program akademik berdasarkan analisis data dan statistik. Administrasi ilmiah oleh Henry Fayol memperkenalkan prinsip-prinsip manajemen yang sering digunakan seperti pembagian kerja, kewenangan, dan tanggung jawab, disiplin, dan kesatuan komando. Contoh penerapan dalam pendidikan, pengaturan struktur organisasi sekolah dengan jelas, menetapkan hierarki otoritas dan mendefinisikan tugas dan tanggung jawab staf pendidikan. Birokrasi oleh Max Weber. Konsep birokrasi mencangkup penggunaan aturan dengan prosedur yang jelas, hierarki yang terdefinisi dengan baik, dan pengambilan keputusan berdasarkan kompetensi teknis. Contoh penerapan dalam pendidikan. Pembentukan sistem administrasi sekolah yang terorganisir dengan baik, dengan prosedur yang jelas untuk memanajemen sumber daya dan pengambilan keputusan. Teori manajemen neoklasik. Teori X dan Y oleh Douglas McGregor. Teori X mendasari pandangan tradisional tentang manajemen yang mengasumsikan bahwa karyawan secara alami malas dan memerlukan pengawasan yang ketat. Teori Y mengasumsikan bahwa karyawan intrinsiknya termotivasi dan mampu mengambil inisiatif dalam pekerjaan mereka. Contoh penerapan dalam pendidikan. Menerapkan pendekatan yang memberikan kepercayaan dan otonomi kepada guru dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran. Teori administrasi oleh Mary
Parker-Follett memperkenalkan konsep koordinasi horizontal dan manajemen konflik yang konstruktif, menekankan pentingnya kerjasama dan partisipasi dalam pengambilan keputusan. Contoh penerapan dalam pendidikan. Pengembangan pendekatan kolaboratif dalam manajemen sekolah di mana staf, siswa, dan orang tua terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Teori kebutuhan manusia oleh Abraham Maslow and Frederick Herzberg. Maslow mengembangkan hierarki kebutuhan yang menyatakan bahwa individu memiliki serangkaian kebutuhan yang harus dipenuhi dalam urutan tertentu. Herzberg mengusulkan teori Higgins motivasi yang membedakan faktor-faktor yang mencegah ketidakpuasan dari faktor-faktor yang termotivasi kepuasan. Contoh penerapan dalam pendidikan. Mengakomodasi kebutuhan siswa dalam pembelajaran, menciptakan lingkungan yang mendukung motivasi intrinsik dan pemberian umpan balik yang konstruktif. Penerapan teori manajemen dalam pendidikan. Manajemen sekolah. Penyusunan struktur organisasi yang efektif untuk mengelola operasi sehari-hari sekolah. Pengembangan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pengaturan sumber daya, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Penerapan strategi manajemen konflik untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dan mempromosikan kerjasama. Perencanaan kurikulum dan pengembangan staf. Perencanaan kurikulum yang holistik untuk memastikan keterpaduan yang relevansi dalam pengalaman belajar siswa. Pengembangan staf melalui pelatihan dan pengembangan profesional yang sesuai dengan kebutuhan sekolah dan tujuan pendidikan. Penggunaan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan staf serta merancang strategi pengembangan yang tepat. Kepemimpinan pendidikan mendorong keterlibatan kepemimpinan yang kuat dan inspiratif dalam mengarahkan visi dan misi sekolah, menyediakan dukungan dan pembinaan kepada staf untuk pengembangan kepemimpinan yang efektif, memfasilitasi komunikasi terbuka dan partisipasi dalam pengambilan keputusan yang memperkuat iklim sekolah yang inklusif. Evaluasi dan penilaian kinerja sekolah. Melakukan evaluasi teratur terhadap proses dan hasil belajar yang mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan. Menggunakan data dan bukti untuk memandu pengambilan keputusan dalam perbaikan kinerja sekolah. Mengadopsi siklus umpan balik yang berkelanjutan untuk memastikan pengembangan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pendidikan. Baiklah, sampailah kita di kesimpulan, teori manajemen pendidikan memberikan kerangka kerja yang penting dalam pengelolaan efektif lembaga pendidikan. Berbagai teori, mulai dari manajemen klasik hingga modern, menyediakan wawasan tentang bagaimana mengatur, memimpin, dan mengembangkan sistem pendidikan. Penerapan teori-teori ini dalam praktik pendidikan dapat meningkatkan kualitas pendidikan, memperkuat kepemimpinan, meningkatkan efisiensi operasional, dan memastikan pencapaian tujuan pendidikan yang optimal. Dengan pemahaman yang kokoh dengan teori manajemen pendidikan, kita dapat menghadapi tantangan yang memanfaatkan peluang untuk memperbaiki sistem pendidikan demi masa depan yang lebih baik. Baiklah, mungkin sampai di sini saja penjelasan saya pada hari ini. Terima kasih buat kalian yang telah menyaksikan. Maaf apabila ada salah kata. Kepada kalian saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.